tamu yang kemarin juga adalah host kita. Namanya siapa bro? Halo. Namanya siapa? Namanya siapa bro? Oh saya. Kenalan dulu kita. Peter Fortissimo. Saya baru kenal. Oh iya. Hari ini udah +1 dari berapa puluh tahun gitu. Udah berapa tahun? Siap. Lama ini. Nah hari ini kita akan dengar kesaksiannya daripada Bro Jupiter Ya, nih. siap. Nah bro, Ya. kita mau penasaran nih bro. Kita buka dulu biar jelas nih. Oh iya benar. Kan lo dulu ini nih bro. Apa tuh? Ada kesaksian bagian dari hidup lo nih bro ya. Yes. Yang menurut gue inspiratif tuh bro. Apa tuh? Nah, gue pengen nanya tuh, lu kenapa dulu bisa kena narkoba bro? Lu boleh cerita gak? Oke, sebenarnya kena narkoba itu dari zaman aku bergaul tahun 2000-2001 itu main lagi pik-piknya main sinetron. Terus mungkin kaget dengan pergaulan yang harus gue jalanin. Nggak bisa nyalain siapa-siapa, tapi memang karena ikut dengan lingkungan yang ada dan gue tidak memperkuat diri gue dulu. Sebenarnya yang namanya dunia malam itu udah biasa buat gue. Tapi tahun 2006 itu gue sebenarnya ada panggilan Tuhan, ada satu hamba Tuhan yang datang kepada gue. Kakak gue juga hamba Tuhan, suaminya itu sudah mulai membimbing gue. Terus gue sudah mulai menarik diri tuh sampai sampai akhirnya tahun 2007 sampai 2009 itu gue ambil sekolah Alkitab. Gue udah berhenti dari semua pergaulan yang duniawi dan gue sudah mulai tinggalkan satu persatu. Terus gue mau cari Tuhan nih sungguh-sungguh. Nah singkat cerita udah lulus sekolah Alkitab. Terus habis gitu saya tertanam di satu gereja GBI Rock di Jakarta gitu kan. Dan dibimbing sama bapak-bapak rohani dan hidup itu baik-baik saja. Sinetron sudah mulai aku tinggalin. Terus aku punya pacar nih. Terus habis gitu udah mau menikah, bla 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 bla. Tapi ternyata kenyataan tidak seindah harapan. Ya, dulu gue berpikir inilah akhir cerita cinta gue dan akhirnya gue akan melanjutkan kehidupan yang gue impikan, menikah waktu itu. Tapi ternyata tidak terjadi dan di situ gue mulai mungkin sakit dengan keadaan, nggak berani nyalain Tuhan, karena gue tahu Tuhan itu rencananya memang tak terselamin. Tapi waktu itu di saat itu gue seperti kehilangan pegangan. Ini udah kembali ke tahun 2013, 14, 15 ya. Itu sudah mulai gue tinggalin. Tapi di tahun 2014 gue mulai ada bisnis lagi di Kemang. Terus dunia malamnya gue kompromi. Di Kemang ada bikin kafe, bikin warung, terus ya biasa tempat-tempat kumpul. Terus pada saat gue ulang tahun, gue inget banget tahun 2015 itu ada yang ngerayain ulang tahun gue. Terus akhirnya ya udahlah. Nah ini dia kepahitan atau rasa kecewa dalam hidup ini kalau nggak diberesin itu akan jadi senjatanya dunia untuk menarik kita pelan tapi pasti yang kita nggak sadarin. Lama-lama kita kompromi yang tadi kita tinggalkan. Akhirnya ya udahlah, lu nggak usah terlalu sok-sok kudus banget, lu nggak usah sok-sok naif, sok suci lah. Lu juga kan dari dunia itu dulunya. Ya udah gue mulai karena ulang tahun gak enak, kita buka room. Jebret, akhirnya di situ ditawarin lagi, terus pakai lagi. Berarti benernya alasan lu kenapa pakai itu karena lingkungan doang dong berarti? Enggak sebenarnya. Itu karena tadi. Nah, yang awalnya nih, kan awalnya. Kalau awal ya. Awalnya berarti kayak bener-bener karena lingkungan atau tahun apa yang lu cari sih benernya? Tahun 2000-an itu ya karena pergaulan gitu loh. Karena ya udah keren nih. Teman-teman gue artis yang lain ikut jalannya ke sini. Ya gue ikutan gitu. Nah, waktu itu kan masih norak. Tapi kan seharusnya setelah gue bilang gue komitmen tahun 2007-2009, gue udah tinggalin itu semua. Mulai pelayanan aktif dan segala macam bla 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 sampai tahun ya itu dia saya gagal untuk melanjutkan pernikahan yang saya impikan. Nah waktu itu saya kejar bisnis lagi, saya mulai jauh dari komunitas nih. Gue udah mulai jauh dari komunitas. Padahal Deki juga tahu ya gue bagaimana gitu getolnya dulu di komunitas gitu loh. Kita bikin komunitas di Jakarta, bla 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 segala macam. Pemain musiknya juga keren-keren seperti Doi dan yang lain gitu ya. Dan nah itu dia. Gue gak kuat dengan proses hidup gue yang waktu itu. Sehingga akhirnya bangunan yang gue bangun itu harus diuji dengan semua tornado,
tsunami, apa namanya, angin kencang, hujan dan segala macam. Nah puji Tuhannya karena aku masih punya fondasi, akhirnya gue bisa kembali. Nah 2015 itu gue mulai buka celah, 2016 itu gue ketangkep. Jadi sebenarnya hampir protes sama Tuhan, gue baru nih kok ketangkep. Nah tapi sekarang cara melihat gue bahwa adalah karena gue anak pilihannya Tuhan, lo nggak bisa lama-lama di situ. Ya, kalau orang lain mungkin 2-3 tahun, 7 tahun juga gak ketangkap. Kalau gue langsung ketangkap. Yang ketangkap itu sekali nggak bukan nggak puas ya, nggak kapok, masuk lagi tuh. Bro, gue mau nanya nih, dulu waktu ketangkap itu, lo langsung pertama kali nyobain langsung ketangkap atau udah? Nggak, 1 tahun. Oh 1 tahun. Iya, makanya 2015 itu ulang tahun gue Februari, 2016 Mei itu gue ketangkap. Jadi sebenarnya kan kalau pakai 1 tahun ya pakainya ya. Lengthnya bener-bener yang jaraknya itu 1 tahun, yang aktifnya 1 tahun lebih. Lo pakai apa waktu itu bro? Yang ketangkapnya sabu. Yang lainnya yang nggak ketangkap? Memang yang inek itu kan occasionally ya, maksudnya kadang-kadang gitu ya. Ya kalau lagi ada di luar ada acara party baru pakai, tapi yang sedang ketergantungannya waktu itu adalah sabu. Dan ini nggak pernah gua pakai dulu tahun 2010 yang waktu gue bilang gue masih bandel, itu gua nggak pernah pakai. Dulu anti. Bahkan mantan gue itu pernah masuk penjara gara-gara kasus itu, gue juga anti sama itu. Tapi ternyata yang gua antiin itu mungkin gua pernah ngakhirin orang kali ya. Lu kenapa sih harus pakai begitu gitu-gitu, waktu gua lagi bener nih. Akhirnya ya udah. Pada saat gue lagi ketergantungan itu 1,5 tahun, 1 tahun 4 bulan gue ketangkep. Lu awalnya bisa pakai sabu tuh gimana sih bro? Itu dia pas ulang tahun temen gue. Oh itu yang ulang tahun tuh harus pakai sabu tuh? Nah itu awalnya. Oh. Itu awalnya. Apa namanya? Yang tadi gue nggak pernah mau sentuh karena itu event gue, terus ya. Gue harus kayak kado ulang tahun lah gitu ya. Iya, nggak enak gitu ya sama temen. Wah ulang tahun nih bro. Iya. Langsung nggak mau gitu. Betul. Sebenarnya bukan dia yang ngasih gue, malah gue yang beliin buat temen gue yang minta gitu loh. Karena kan gue nggak pakai. Ya udah. Buat kalian ya supaya happy, ya lo happynya itu gue inek gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah karena baru apa namanya dia pakai itu terus dibagiin sama gue baru coba pertama kali langsung kaget tuh. Oh ternyata ini tuh rasanya. Nah awal-awal kan nggak pernah ada yang pakai langsung banyak, enggak. Tapi nextnya, oh udah mau kompromi lagi, buka room lagi, ini lagi, udah mulai ketemu dengan yang memakai begitu lagi gitu kan. Sampai akhirnya terjeratlah gue tahun 2016. Itu ketangkapnya gimana tuh bro? Bulan Mei kayaknya memang nggak ada seorang pemakai atau seorang pengedar itu yang ketangkap nggak karena cepu. Oh dicepuin ya, orang. Pasti. Tapi gue juga nggak mau nyalain cepu ya. Memang gue mainnya kotor. Mainnya jorok. Norak banget karena baru banget pakai inek gitu. Pakai sabu dan waktu itu sudah diingetin sama teman-teman, sama manajernya Rido dan segala macam tuh. Si Mak Tanti bilang, "Lo jorok mainnya." Artinya ada istilah-istilah begitu ya kita. Lo sebenarnya udah termasuk nama artis yang di BNN sudah jebol. Udah di marking lah ya. Nah, gonya masih yang batu lah gitu. Akhirnya ya udah ketangkap 2016 bulan Mei. Dan itu pada saat gue disuruh datang sama seorang perempuan yang gue, jadi teman gue nelpon gue, ini ada cewek nih ngefans katanya sama lu katanya gitu. Dia mau mampir lah gitu, Kak. Gue dipanggil kakak. Oh iya udah. Gue pikir gue akan makan sop buntut gitu kan. Tapi anehnya disuruh bawa barang gue mau. Gue namanya juga anak naib dia waktu itu. Itu dijebak lah istilahnya bisa dibilang gitu kan. Iya. Nah karena orang yang undang gue ini habis pakai sama gue sebelumnya. Adik-adikan lah dalam pergaulan. Ternyata disuruh bawa karena gue nggak punya lagi. Ya memang gue nggak pernah megang. Gue telepon temen gue yang tahu dari mana asal itu. Ya udah dibawa. Dibawa akhirnya ya karena dia bawa, dia megang, dikasih ke gue barang itu, dan barang itu gue kasih ke yang mau beli atau mau kasih mau yang pakai itu, tapi dibilang ntar aja deh beb, katanya si cewek ini. Nanti aja beb ya kita makan dulu. Ya udahlah, gue pikir lumayan nih makan sop buntut, karaoke sebentar, gue cabut nih, kan? Karena teman gue waktu itu butuh duit juga. Ya udah, butuh duit ya lumayan lah untungnya nanti mungkin buat ini, buat pampers anaknya.
Nah niat baik gue seperti itu ya akhirnya baru aja mesen lagu ya kan. Semi semua rakir karaoke ini tuh. Yang masuk bukannya waiters langsung bawa 6 orang. Permisi mas saya masuk. Nah gue abis di tempat itu nggak nggunain karena cuma ngebawain doang. Belum party, belum mulai apa-apa udah ke apa namanya? Ke jebak gitu langsung disergap sama polisi dari Polsek Taman Sari. Nah, tapi memang sebelumnya gue emang pemakai. Jadi pas lagi dites urin udah diintai lah ya. Jadi waktu itu lo nggak ada make, tau-tau udah. Gara-gara sialnya lagi ke bawah aja. Iya, karena kan yang undang gue memang tahu. Gue pernah pakai sama dia, jadi makanya dari situlah nggak ada bagusnya sih. Tapi aku belajar aja di situ bahwa ternyata memang dunia malam dan dunia drugs itu nggak lihat kawan, nggak lihat ini gitu lah. Dan ternyata mungkin ada istilah tukar kepala lah, tukar guling lah, tukar apalah. Nah jadi akhirnya tangkaplah gue waktu itu dan keluarga besok aja datang langsung usahain gue untuk ke Lido. Akhirnya gue direhab di Lido 4 bulan. Tapi kasus tetap naik. Yang pertama itu gue ngejalinin 2 tahun 2 bulan. Putusan 2,5 tahun. Oke, berarti lu abis dari itu 2,5 tahun di Ridonya atau lu di penjara? Di Ridonya 4 bulan. Itu proses apa namanya? Potong tahanan juga itu? Iya. Itu sambil nunggu sidang ternyata. Bantaran istilahnya. Nah gue pikir ini 4 bulan ya udah selesai nih. Karena janjinya mereka 4 bulan abis itu lu pulang nih. Karena lu memang bukan pengedar gitu kan. Pemakai, dan gue memang sudah jujur gue ngomong apa adanya gitu kan. Cekret 4 bulan ternyata gue dipindahin ke Salemba. Ke rutan Salemba, ternyata gue harus ikut sidang. Terus putus sidang 2,5 tahun jalanin di situ, pindah ke Lapas Salemba, pindah lagi ke Lapas Tangerang. Jadi untuk kasus 2,5 tahun itu gue jalanin di 5 tempat. Polsek, Lido, Rutan Salemba, Lapas Salemba, bebasnya dari Lapas Tangerang. Jadi itu shocking enough sih buat bener-bener buat gue jadi ini, tapi belum kapok juga. Nah, ini sebelum kita lanjut berikutnya, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tiba-tiba berikutnya Bincang Penjuru Show. Jadi di kehidupan di sana, di situ kan lo ketemunya dengan semua penjahat. Kalau misalkan ada orang baik terus ketangkap, dia sial. Penjuru Show ya. Itu tadi menarik sekali loh. 5 tempat ya bro ya. 5 tempat. Untuk 2,5 tahun, 2 tahun 2 bulan gua jalanin itu, gua harus lewatin 5 tempat. Dan lo tau gak dari setiap tempat itu pindah ke tempat yang lain, itu kayak jantung lo tuh dicopot berhenti ya sampai yang, karena kan misalkan dari Lido terus tiba-tiba lo dibawa ke Jakarta. Itu kan Lido di puncak. Gue pikir gue akan bebas gitu. Bebas. Ternyata gue tiba-tiba masuklah ke kandang monyet istilahnya. Iya. Jadi kalau ada di polsek itu ada namanya tahanan, ada namanya. Itu beneran namanya kandang monyet. Namanya kandang monyet beneran? Oh, kandang monyet. Gue tahu istilah baru nih. Iya. Jadi itu nggak tahu. Di kantor polisi itu ada ruangan kalau misalkan di tahanan-tahanan itu harus bermalam di sana. Untuk cuman saya doang yang dari Lido pakai kemeja putih, pakai celana hitam, itu dibawa dari Lido balik ke polsek, terus abis gitu dimasukin ke kandang monyet. Itu ketemu dengan calon-calon yang memang sudah terbukti ditangkap di kantor polisi masing-masing, ditemuin di Jakarta Barat, masuklah gue ke Salemba. Dan disitulah gue yang pakai baju Lido sendiri, dan orang pernah nanya, lu mau pada kemana? Lah ini mau kemana? Ya kita ke Salemba lah, kita masuk penjara. Hah? Gue enggak, gue dari Lido. Enggak, lu sama aja. Selalu di sini juga sama kita kandang monyet. Berarti ini tujuannya. Nah, begitu gue sadar, ternyata gue bener-bener masuk ke rutan Salemba, masih pakai
baju seperti itu sampai petugasnya bilang, lo kenapa pakai kemeja, lo kenapa begini? Enggak pak, saya sebenarnya nggak kesini. Enggak, lo masuk. Nah di situ, Astaga. itu benar-benar yang pertama pas ketangkap dunia run itu, yang kedua ini udah bersih 4 bulan kan Lido nggak bisa ngapa-ngapain. Lu cannot using your any communication devices, dan kalau lu mau nelpon keluarga juga harus lewat bronya. Di Lido itu emang keren banget gitu loh. Terus makanan juga dijatah dan kunjungan juga nggak ada gitu. Terus ada nggak boleh ditengokin, nggak boleh. 2 minggu pertama itu nggak boleh. Itu ada psikolognya, ada dokter ininya, semua kita dibotak, dibersihin lah pokoknya. Nah di situ udah bersih tuh 4 bulan. Tiba-tiba masuk ke Rutan Salemba. Terus akhirnya gue stres lagi. Terus ya disitulah gue mulai mulai bertahan. Nggak lama, cuman satu bulan 2 bulan. Ya akhirnya gue yang tadinya clean jadi nggak clean lagi. Loh, justru pas di Rutan Salemba tuh kegiatan lu gimana tuh? Lu bisa describe gak? Nah, sebenarnya kalau pengen tahu banget ya, cuma masuk aja dulu. Mau bro, coba ya Fit, coba studi boleh ya. Tapi studi banding. Janji sama petugasnya gitu, Pak. Saya benar-benar pengen studi doang nih, kan. Berapa? 2 minggu. 3 hari malam. 2 minggu lah. Ini apa? Jadi kehidupan di sana sebenarnya kayak kehidupan di rumah susun, tapi lu nggak bisa keluar di rumah susun itu. Oke. Ada jamnya, lu ditutup untuk bisa keluar blok. Ada juga jamnya, lorongnya yang ditutup gitu. Jadi lu cuma bisa di satu gedung itu aja. Dan kegiatannya bebas. Lu mau ngapain dari situ? Lu mau ikut olahraga, lu mau ikut ini. Lu kalau mau bener banget di situ bisa. Tapi kalau lu jadi salah, jadi nggak bener juga bisa. Karena itu gimana maksud itu? Semua pilihan. Di situ kan lu ketemunya dengan semua penjahat. Ya, nggak ada orang baik di situ ya. Kalau misalkan ada orang baik terus ketangkap, dia sial. Kata Hal ini ya. Sialnya ya. Ada teman gue tuh, dia lagi datang ke tempat BD, dia nggak ngapa-ngapain, dia tidur di situ. Siapa suruh tidur di situ, diangkut ya kan? Padahal bukan memakai, bukan BD juga. Dia mungkin pakai di situ sama kayak gue. Oh iya. Ya, yang namanya kalau istilah kita di kalender itu kita nggak tahu tanggal sial itu kapan. Nah, jadi kalau emang nggak mau masuk penjara, ya lu jangan berurusan dengan hukum. Yang nggak berurusan dengan hukum aja kadang-kadang bisa keciduk. Urusan nanti lu bersalah apa enggak, lu harus buktikan di pengadilan. Dan tahu sendiri pengadilan kadang-kadang kita harus membuktikan kalau kita benar-benar yang benar dan tidak salah. Tapi kalau misalkan kita benar terus terbukti salah juga kita nggak bisa bilang apa-apa. Nah, kehidupan di dalam situ akhirnya gue jalanin di Salemba 1 tahun lebih. Abis itu gue dipindahin lagi tuh. Dipindahin ke Lapas Salemba itu juga seremnya minta ampun karena malam-malam dikasih tahu namanya pagi-pagi waktu itu gue digedor kan itu ditaruh tuh namanya JF Johnson Taloga nama KTP gue kan. Jupiter Baptista Johnson Taloga. Kamu dipanggil ke depan. Ke depan mau ngapain Pak? Lo dioper. Nah kalau istilah dioper atau istilah terbang ini kita nggak tahu kita akan dipindahin kemana. Alasannya kenapa lo pindahin bro? Alasannya karena kenapa? memang gini. Rutan itu kalau lu abis sidang udah putus, biasanya lu dipindahin ke lapas. Tapi kalau misalnya lu berkelakuan baik atau hukuman lu nggak lama, biasanya di rutan juga bisa habis gitu kan. Jadi kan gue udah 4 bulan nunggu di Lido. Masuk ke Rutan Salemba itu 1 tahun. Berarti kan udah 1 tahun 4 bulan. Kira-kira tinggal 1 tahun lagi nih. 1 tahun lebih lagi gue jalanin. Tiba-tiba gue dilempar. Nggak tahu alasannya apa gue memang di situ meresahkan karena gue sempat juga di situ menggila. Artinya karena gue tidak terima dengan keputusan itu, gue akhirnya ya itu dia, lu mau bener mau enggak tergantung lo. Nah yang waktu pertama ini gue ugal-ugalan ya, kayak supir itu ugal-ugalan gitu. Gue udah putus sidang ini, gue mau lakuin apa aja yang mau terserah gitu loh. Nah mungkin itu kekhawatiran petugas juga, maaf ya petugas Rutan Salemba dulu. Wah ini kacau nih anak nih, pindahin aja gitu. Akhirnya gitu. Jadi karena kondisi. Ya gue memang bangor. Untuk yang pertama kali itu gue bangor sampai ya satu blok gue bilang gue adalah artis huru hara. Ya jadi suka-suka gue lah, gue mau teriak mau apain. Mungkin karena kasih karunia Tuhan aja gue nggak gila. Mungkin waktu itu gue bisa sampai goyang lah karena kaget ya. Singkat cerita udah pindah ke Lapas Salemba, bersih, nggak ngapa-ngapain. Gue mulai ke gereja lagi, terus
Pindah di Salemba tuh ada gerejanya bro? Di setiap iya, lapas tuh ada gereja ada. ya. Oh, bagus. Mau rutan, mau lapas, mau kantor polisi, dan itu setiap gereja itu banyak yang melayanin. Jadi nggak ada dibilang sebenarnya semua fasilitas itu ada, tinggal pilihannya kita aja. Kalau lu mau bener ya bener. Yang pengajian juga ada, vihara juga ada, semua difasilitasin. Jadi tapi yang namanya di situ berkumpul semua yang orang-orang punya kasus, yang tadinya kriminal bisa jadi narkoba, yang tadi narkoba bisa jadi kriminal, karena digabung ya mungkin ya itu dia, lu mau belajar jadi lebih bagus, lebih benar bisa, tapi juga lebih ahli tanda kutip ya. Yang tadinya pemakai diri pemain juga bisa. Nah, di situlah gue dipindahin ke lapas dan pindah lagi, abis gitu pindah lagi ke lapas Tangerang. Di situ gue masih so-so. Dan begitu gue bebas, gue nggak mempersiapkan diri yang pertama. Bebas, gue cuma 2 bulan juga bertahan clean di luar. Ada lagi godaan, akhirnya gue kejebak. Nah, orang yang baru bebas itu pasti akan dipantau. Pasti. Dia pantaunya gimana itu biasanya? Ya itu harus lapor atau memang ada yang ngikutin? Kalau waktu itu kan gue bebasnya nggak bersyarat karena cuma dapat remisi doang. Nah, bebas gak bersyarat, jadi gue nggak harus ngelapor ke Bapas dan segala macam. Tapi yang namanya dipantau itu artinya percayalah sosial media lo itu nggak aman. Dipantau ya. Iya, bener banget memang. Dan gue kan masih jorok waktu itu, masih yang ya udahlah, gue udah bebas ini, gue nongkrong di kafe, gue posting, gue nongkrong ini. Nah, kan bisa dipantau sama yang berwajib, yang memang tahu, apalagi gue kan public figure. Betul. Sempat lupa nih gue public figure. Terus kayak kan gitu segala macam. Temen gue Tiara udah ngingetin, lu hati-hati. Kalau lu pun masih gitu, lu jangan terlalu ini nama kepala batu, ini otak kena bius terus, jadi nggak bisa berpikir dengan jelas. 6 bulan kemudian, 6 bulan setengah, bulan Juli, itu gue bebas, itu bulan Juli, bulan Februarinya 2019 gue ketangkap lagi kedua kali. Dan itu di kos-kosan. Nah, padahal kosan itu gue baru 3 bulan. 3 minggu. Tapi ada orang, belum ada orang yang tahu gue tinggal di situ, tapi tiba-tiba ada orang yang nyari gue. Pas teman gue itu datang, terus habis gitu ada si ini, dia nyebutin nama teman gue. Gue aja di sini belum ada terima tamu, kok ada yang nyariin. Ternyata memang gue udah disetting juga. Jadi ya nggak bisa disalahkan, memang itu tugasnya aparat, gue nya aja yang agak sedikit kepala batu, dablek, dan akhirnya gue menerima akibatnya. Yang kedua kali ini BB-nya lebih dikit, tuntutannya 10 tahun, putusnya 7 tahun bro. Dan nggak bisa banding, nggak bisa kasasi, nggak bisa. Karena udah pernah ya dengan kasus yang sama. Sebenarnya gini, teman gue banyak yang kasusnya lebih parah dari gue tapi lebih ringan. Tapi kenapa gue kayaknya beda ya? Tapi di situ gue akhirnya mengerti bahwa sebenarnya gue bukan melanggar hukum manusia doang, karena gue punya janji sama penciptaku, aku punya janji sama Tuhan, dan itu yang sudah aku langgar. Jadi pas lu keluar itu lu sempet gaul sama yang dulu di komsel lu segala macam gitu gak sih komunitas lu? Baru mau mulai gaul lagi gitu loh. Baru mau mulai gaul lagi. Nah, yang pertama itu pas lagi bebas itu gue juga nggak menjaga diri sih. Terus wartawan minta kabar dari gue langsung blow up gitu loh. Gue nggak bersihin diri gue sendiri, gue nggak jaga dulu, nggak menyesuaikan diri gue dulu dengan dunia bebas. Tiba-tiba gue langsung kaget gitu loh. Seperti gue mau balas dendam gitu. Seperti gue mau balas dendam bahwa gue udah kehilangan 2 tahun 2 bulan nih. Gue harus kejar setoran dan gue harus dengan cara gue harus terkenal lagi, gue harus lakuin sesuatu lagi, dan gue diundang di beberapa talk show waktu itu 2019 itu ya semua lah, Brownies ya Ambiar ya apa segala macam, dan waktu itu gue sibuk dengan itu tapi gue nggak jaga diri. Nah, teman-teman komunitas baru ketemu gue lagi tapi gue sudah mulai jatuh lagi. Jatuh lagi. Dan tapi lu kalau pas di penjara itu belum terclean bro? Karena gue denger gitu kan di penjara itu nggak se-clean itu ya. Kasih tahu nggak ya? Itu dia tadi jawabannya adalah lu mau bener bisa, mau enggak bisa. Nah, pilihan gue yang pertama gue salah. Tapi yang kedua ini seperti kayak udah kejedot kepala gue, karena waktu pas gue ketangkep nah yang kedua ini yang nangkap gue siapa pemirsa? Polda. Bukan kaleng-kaleng.
Jadi Polda itu biasa nangkepnya yang kiloan bro. Bandar. Ya, kalau sampai gue ditangkap Polda, berarti sudah titipan ilahi. Gue nggak tahu gue titipan siapa. Jadi mungkin sial lah, kita anggap aja mahal ini ya, sial. Kita anggap gue sial waktu itu dan akhirnya pas ditangkap sama polisi bilang gini, oh berarti lu kemarin udah pernah ya, ini kedua ya, pas lagi dibawa ke Polda. Ya cuman lu meningkat aja, kemarin Polsek sekarang Polda. Gue langsung nyesek terus, bener masuk ke Semanggi masuk Polda. Dan di Polda gue ditahan 3 tahun 7 bulan. Di dalam Poldanya ya? Poldanya. Itu rekor nggak pernah ada yang bisa ditahan di situ 3 tahun 7 bulan. Oke, sebelum lanjut lagi ceritanya di Polda, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Aku pelajari bahwa tembok penjara itu Berikutnya, sebenarnya Bincang bukan Penjurus. tembok penghukuman. Kalau misalkan nggak sering-sering keluar, pasti gue bisa lumpuh di situ. Kalau gue bisa sampai sehat begini, nggak ada sakit penyakit, nggak ada gatal, nggak gila, nggak goyang, itu cuman karena kasih karunia Tuhan. Wow. Keceplosan. Lebih bersama Josh Peter atau Peter Fortissimo. Betul. Nah ini lagunya bagus sekali ya bro ya. Iya, Don't Look Back in Anger bro. Jangan Penting marah banget ya. itu. Banyak sekali kemarahan-kemarahan kita yang nggak kita beresin dan kita ngerasa itu aman, itu akan jadi self destruction yang besar banget yang akan lu sesali. Jadi makanya ada alasan di firman Tuhan berkata bahwa gini, janganlah engkau marah sampai matahari terbenam gitu. Karena kalau lu menyimpan kemarahan itu akan menjadi penyakit jiwa, penyakit tubuh juga gitu. Jadi itu juga yang gua alamin bro. Jadi pas lu ditangkap di Polda itu lu ada lihat dengan kemarahan gitu masih bro, kenapa gua ketangkep gitu? Iya, kenapa ketangkep lagi loh? Laginya harus ditambahin. Yang kedua ini sampai di situ pas lagi di ruang kanit nyokap datang pingsan biasa mama Batak ya. Iya. Mama Batak dan ini baru anaknya bebas gitu loh. Dan gue ada kualat juga sama nyokap gue waktu bebas, gue harusnya kan tinggal di rumah nyokap gue sok-sokan waktu itu udah punya duit, gue tinggalin dia untuk gue ke kos. Nggak nyampe 1 bulan itu langsung ketangkep. Jadi memang ya ini memang anak yang dulu ya kalau di Lukas 15 itu dikatakan anak yang hilang dan akhirnya untungnya bisa kembali. Nah pada saat gue ditangkap di yang kedua kali itu di Polda sidangnya itu belasan kali. Durasinya berapa lama berarti itu bro? Itu ada kali 3-4 bulan gitu. Dia kan tiap minggu sidang sampai akhirnya seminggu 2 kali gue ikut sidang. Dan itu dari tuntutan 10 tahun putus 7 itu dengan barang bukti cuman 0,03 itu ngeri sih gitu loh. Jadi gue yang sampai pas lagi dibilang serius ini 10 tahun tuntutannya. Iya 10 tahun. Dan jaksa bilang ya paling ya kalau bisa turun itu cuma 1/3 jadi cuma 7. Dan bener pas dibilang 7 tahun putus itu gue sempet hancur lagi. Ya ngeliat nyokap gue pingsan di kanit, gue pernah jedotin kepala, gue sempat bilang begini sama Tuhan, kalau emang gue akan bikin malu seperti namamu terus seperti ini, karena gue pernah dalam pelayanan, mendingan cabut aja nyawaku, aku nggak sanggup nih untuk melanjutkannya. Tapi kalau enggak, Tuhan kasih kekuatan. Dan gue minta tanda, salah satu tandanya adalah gue nggak mau cepet-cepet dipindahin ke rutan. Nah waktu itu ada COVID. Jadi kalian kan di penjara di luar, gue di penjara di dalam. Tapi gue heran loh, COVID itu nggak masuk penjara. Di penjara ada COVID. COVID lewat coy. Jadi COVID itu di tempat kita nggak mau kali ya, mungkin karena kita gembel semua ya kan. Tidurnya juga
Ya, karena lu terisolir kali ya dari luar kali ya. Kan katanya jarak distance ya kan, jaga jarak. Tapi kan kita kan tidurnya kayak pepes, Bro. Lu di satu ruangan tuh rame-rame. Berapa orang? Dua kali 4 atau 2 kali 3 itu ada 16 orang. Bus. Ya lu cuma tidur khusus buat kasur doang. Itu kalau punya kasur, kalau bisa beli kasur atau bawa kasur dari luar, masukin kasur ke dalam. Tapi kalau misalnya nggak ada kasur ya lu tidurnya cuman itu lu. Jadi satu panjang gini ya 1, 2, 3, 4 gitu. Jejer sampai full. Nah. Bener-bener tidur tuh langsung pipi sama pipi bisa gitu. Makanya gue kemarin sempat kena rabi juga. Rabi itu adalah kayak eksim gitu yang parah, merah-merah. Nah itu rabi ya karena memang mungkin ada yang kena ketularan sama gue. Terus air juga sama udara juga. Jadi gue itu sebenarnya kalau dihitung totalnya itu gue kemarin November bebas itu hampir 7 tahun, 6 tahun, 11 bulan. Kalau gue bisa sampai sehat begini, nggak ada sakit penyakit, nggak ada gatal, nggak gila, nggak goyang, itu cuman karena kasih karunia Tuhan. Wow. Gue tepuk tangan. Boleh lempar gift juga ya, tepuk layar ya. Boleh cantik ya. Ya, jadi yang kedua ini. Lu selama 6 tahun itu bro, pelajaran apa yang lu dapetin bro? Pelajarannya banyak banget ya. Yang pasti aku juga lagi belajar untuk ngumpulin ini semua kisah-kisah, akan aku bikin sebuah buku. Nah, drama musikal juga akan aku bikin. Tapi yang aku pelajari bahwa tembok penjara itu sebenarnya bukan tembok penghukuman, tapi tembok perlindungan. Wow. Karena siapa yang bisa jamin kalau gua nggak masuk penjara waktu itu, apakah gua akan lebih baik? Iya benar. Gue yang dipaksa masuk penjara aja bisa 2 kali. Harus 2 kali baru kepala gue itu bisa mudeng. Oh, ternyata ini sepertinya panggilan lagi dari Tuhan bahwa gue harus kembali. Gue harus kembali, clean lagi, dan akhirnya gue pas lagi yang kedua ini karena di Polda itu kan kecil ya maksudnya. Bukan seperti rutan atau seperti lapas yang lo bisa dari gedung ke gedung. Ini cuma 1 gedung doang, gedung putih, dan itu cuma 3 lantai. Lu bayangin 3 tahun 7 bulan ya gue kalau misalkan nggak sering-sering keluar pasti gue bisa lumpuh di situ. Nggak gerak soalnya. Nggak gerak. Ruangannya udah tahu tadi gue bilang kan, dan tapi di situ ternyata dinginnya tembok penjara dan jeruji teralis besi itu bener ya. Lirik-lirik lagu dan puisi-puisi orang dan cita-cita orang tentang bahwa itu dinginnya karena apa? Karena tiap hari yang lo lihat dia. Dan parahnya adalah gue 3 tahun 7 bulan. Orang lain bersilih ganti, dipindahin. Kenapa cuman gue yang enggak? Gue nggak tahu siapa yang nge-nyeting itu sampai akhirnya istilahnya kan harusnya 4 bulan terbang, 4 bulan pindah ke rutan. Pindah ke lapas. Pindah ke rutan dulu. Habis dari rutan, habis itu baru ke lapas. Bedanya rutan sama lapas apa sih? Rutan sama lapas, rutan nanti kalau masih lo di tahanan jaksa. Oh, tahanan jaksa. Belum ada keputusan, belum sidang. Nah, kalaupun udah putus, lu masih boleh di situ, tapi kalau lu hukumannya lama, lu pasti pindah ke lapas. Mana lebih mending, bro? Mending mana? Ada di dalam rutan apa di dalam? Mending di rumah sih, bro. Pertanyaan nyakitin ya. Pertanyaan nyakitin gitu. Nggak ada mendingan. Tapi di lapas lebih murah. Keceplosan. Lebih murah. Maksudnya ada rate-nya. Maksudnya belanjanya lebih murah. Maksudnya kalau lapas itu kan emang orang udah putus hukuman, tinggal ngejalanin sisanya. Kalau lu bermasalah di lapas itu, lu pindah lagi ke lapas luar kota. Bisa tiba-tiba nanti kalau lu yang panjang ke Nusa Kambangan. Makanya kalau setiap gue dipindahin itu gue deg-degan. Ada orang-orang yang bilang petugasnya, pindah kemana nih Pak? Situ Gintung. Apaan tuh Situ Gintung? Situ nggak gila untung. Lu bisa ketawa sekarang, lu bisa ketawa. Waktu gue ngalamin itu, gue hampir kepipis tau nggak? Ya ampun, ternyata cuma dipindahin ke sebelah, cuma dipindahin ke situ. Jadi emang dikerjain sekalian lo tes mental ya? Itu bro, gitu. Jadi dan kalau lu bilang apa lebih enak mana, sama aja, tapi bedanya itu kalau di rutan lo masih yang belum diputusin. Kalau di lapas lo sudah diputusin. Gitu. Maksudnya kondisi hidupnya tapi sama aja. Di lapas lebih gede. Oh, lebih gede. Sama lebih banyak kegiatan. Gitu. Jadi kalau yang di Polda itu lapas apa? Polda itu sebenarnya kan kantor polisi. Iya, itu beda lagi berarti dong. Beda lagi gitu. Di Polda itu biasanya ya paling lama itu 4 bulan.
Yang di Polda itu kelasnya sama dengan rutan. Oh, ya, oke. gitu. Jadi kalau misalkan di rutan Salemba lu nggak bisa ditampung, bisa ditaruh di Polda. Nah, karena gue tangkapan Polda, walaupun gue wilayah barat, karena ditangkapnya Polda harus masuk rutan Polda. Nah, tapi untungnya yang ini nih 7 tahun gue jalanin 4 tahun 9 bulan, tapi cuma di 3 tempat. Pertama di Polda 3 tahun 7 bulan, 2 bulan lagi di rutan Salemba, habis itu pindahnya selesainya di Lapas Cipinang. Di Cipinang. Oh, oke. Jadi udah banyak yang tempat yang gue jalanin. Iya, dia benar-benar lo bisa kasih award ya mana yang paling bagus ya dia. Iya, bisa. Oh, ratingnya gimana rating? Di review aja sekalian. Di review. Di review ya. Wah, ide bagus kita bikinan gitu ya. Konten bagus. Kali aja yang mau masuk ya. Iya. Amit ya. Seandainya kalau mau masuk, yang ini begini keadaannya ya. udah tahu gitu ya. Iya. Tapi akhirnya gue kemarin baru bebas, gue jadi juri. Dipanggil sama Kemenhumkam, Kunham apa? Ya, Kunham ya. Iya. Untuk menjadi juri pas lagi mereka bikin ada acaranya HUT-nya mereka, itu gue jadi juri untuk karya seninya mereka. Jadi mereka kirim karya seni dari lapas masing-masing, terus gue jadi jurinya. Ya ada hal positif yang gue terima gitu loh. Nah, sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya hidup itu adalah pilihan. Ya, untungnya gue masih gue bilang untung lah. Yang kedua ini gue cuma 1 tahun aja bandelnya, 1 tahun aja rebelnya. Pas lagi sidang-sidang itu gue masih kenapa kasih gue lagi emosi. Ya kalau kemarin gue 2 tahun, ini kan BB lebih dikit, gue masih 1 tahun. Enggak lo 7 tahun lo mau bilang apa? 7 tahun kalau potong sepertiga berarti lo cuma dapat 2,4, berarti gue jalannya 5,8. Gue jalannya terakhir 5,9 tahun, itu yang kedua. Tambah yang dulu 2 tahun 2 bulan, berarti totalnya 49 tambah 22 totalnya 6 tahun 11 bulan. Buat gue cukup. Udah gue ampun Tuhan, ampun pemerintah, gue udah gak mau lagi songong-songongan. Sampai sekarang aja ya kalau gue lagi gak bawa SIM, gue gak berani bawa mobil. Gue gak bawa SIM, gue gak berani bawa motor. Gue bilang udah gue dibonceng aja, mau yang bonceng itu perempuan, gue lebih baik menghindar karena gue tahu ribetnya berhubungan dengan hukum gitu lah. Jadi bikin gue kapok banget, tapi gue percaya bahwa tadi tuh tembok penjara itu buat gue yang kedua ini bukan tembok penghukuman, tapi tembok perlindungan supaya gue lebih cepat untuk putar balik lagi ke jalan gue yang benar. Bro, nih kalau gue mau tanya nih, boleh. Andai kata waktu bisa lu diulang kembali, sudah. Gina, kira-kira lu bakal ngapain? Apa yang akan lu lakukan? Kalau memang bisa gue mencegah itu nggak terjadi, pasti gue maunya itu nggak terjadi. Tapi dari di titik sekarang ini, gue tahu bahwa gue jadi orang yang lebih tenang sekarang. Banyak orang yang bilang gitu juga, tapi gue juga tahu bahwa gue udah nggak punya ambisi apa-apa lagi, Bu. Ambisi yang negatif ya. Gue udah nggak pernah punya target yang gue harus ini, nggak pernah. Karena gue sudah pernah tidur di lantai, gue tuh benci banget, jijian banget sama kecoa. Dari yang jijian waktu pertama masuk masih lompat, sampai gue udah ketemenan sama kecoa. Artinya pas lewat, kecoa. Dulu yang, kecoa gitu. Songong banget gitu loh. Makan yang dulunya harus begini. Lo makan cadong, kalau nggak lo cacat dongo, ya kan? Lo makan dia tuh nasi dingin, nasi ini. Sebenarnya itu sehat. Wow, iya. Ini sehat gitu loh. Dan karena mungkin gue kaget, gue sampai nggak bisa makan awal-awalnya. Tapi dari yang tadinya gue punya standar begini, akhirnya kayak hancur gitu. Dan akhirnya gue mengerti bahwa asal ada makanan, minuman, tempat tinggal untuk tidur enak, itu udah cukup buat gue. Gue ngerasa nggak ada yang harus gue ulangin lagi atau nggak ada yang harus gue sesalin, karena gue tahu kalau gue nggak masuk sini, gue tahun 2012 pernah bikin album itu ya, Deki tahu lah, ya kan? Dan ada satu lagu yang kita bikin begini. Kini ku mengerti, ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan, kaulah kekuatanku. Kini ku kembali padamu, ampuniku.
Tuhan, kini ku kembali padamu. 2012 waktu gue nyanyi lagu itu, ini lagu nggak terasa. Tapi lewatin 5 tahun 9 bulan, 4 tahun 9 bulan yang kedua. Kalau ditambah yang kemarin itu 7 tahun lebih, hampir 7 tahun di dalamnya. Gue tahu bahwa orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Aku anak pilihannya Tuhan. Tuhan udah angkat aku dari lumpur yang kotor dulu, dipajangnya jadi benda kesayangannya, jadi benda kemuliaannya. Terus gue sempat meninggalkan dia, tapi aku melihat pada saat gue di lembah kekelaman itu, siapa orang yang datang? Teman gereja, bapak gembalaku, keluarga udah pasti. Jadi ternyata selama ini saya menghabiskan waktu dengan orang-orang yang ternyata nggak bakal ada kok. Pada saat lo susah, tinggalin semua mereka. Dan waktu itu mata gue tertutup. Sampai akhirnya terbuka lah di situ bahwa begitu gue bebas, gue udah gak ada urusin yang lain-lain lagi. Sebisa mungkin gue urusin keluarga gue kerja lagi. Gue sekarang jadi pegawai, by the way. Yang selama hidup tuh sangat selama hidupnya gak pernah digaji orang, gue harus ngerasain yang namanya bulanan tunggu gaji. Dulu ngegaji sama orang, dong. sekarang harus begitu. Tapi ternyata itu nikmat loh. Itu nikmat. Di situ gue mulai bisa bersyukur bahwa ternyata hidup ini kesusahan sehari cukup buat sehari. Besok ada kesusahan sendiri. Lu gak usah minta bunuh diri. Lu gak usah minta mati sekarang. Saatnya juga lu akan mati nanti kok. Nah masalahnya, napas lu, sisa kehidupan lu, apa yang akan lu perbuat? This time with my way. Kata Tuhan seperti itu kepada gue. Ayat yang benar-benar buat gue kuat kemarin adalah Wahyu 2 ayat 4. Dikatakan bahwa ketahuilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kembalilah, lakukanlah lagi. Dulu tuh gue cinta Tuhan banget. Dulu itu kalau jam 4 pagi gue selalu bangun. Gue nyanyi, gue cari dia sungguh-sungguh. Dan itu bertahun-tahun. Tapi karena memang ya namanya proses, gue sempat ninggalin Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah ninggalin kita. Gimana Tuhan bisa ninggalin kita sih? Orang ini semua dia punya. Sebenarnya kita juga gak ninggalin Tuhan. Lu cuma muter-muter aja di jalan tempat. Tapi lewat proses ini, aku mengerti ternyata dia kekuatanku. Jadi Tuhan, karirku hilang gak apa-apa. Tuhan, harta bendaku, udah gak punya rumah, by the way. Aku udah gak punya rumah lagi, gak punya mobil lagi. Bahkan terakhir yang pas lagi prosesku itu AC kita jual. Nyokap gue harus gue pindahin karena wartawan itu meneror mereka. Sampai aku ngeliat di videonya dan gue bilang udah pindah aja Bang, gak apa-apa, ngontrak lagi, kita mulai dari nol lagi. Tapi itu berarti harta semua habis buat urusan begini ya? Pekerjaanku dari tahun 97 sampai 2016 itu habis semua gue. Ya itu tadi ujiannya adalah rumah itu dibangun di atas pasir atau di atas batu. Nah, rumah gue itu dibangun di atas batu, tapi harus dites. Harus tes dulu. Lihat bangunannya itu hancur atau enggak, itu harus dites. Nah, tes itu jalan tapi hari ini aku bersyukur. Gue bersyukur bahwa tadi kalau Deki nanya, mau nggak lo ngubah lagi? Gue bilang nggak mau. Karena gue lihat Tuhan. Gue lihat Tuhan waktu di tembok penjara. Dingin banget, gue dari yang paling pojok sini yang dekat pintu, ya namanya paling lama akhirnya KS lah, kepala suku, gue akhirnya paling pojok paling enak. Di situ akhirnya jadi little library gue, Dedi, Pak Arifin, Pak Roni bawain buku dan segala macam. Di situ gue mulai lagi cari Tuhan. Di situ gue mulai baca lagi Alkitab. Lo bayangin, waktu gue banyak banget di situ dan akhirnya gue putuskan untuk melakukan kali ini gue mau taat Tuhan. Dan bener. Pelan tapi pasti, ujilah janjinya dia tidak pernah meninggalkan kita, sekali-kali pun dia tidak pernah. Nah di situ gue teriak ke tembok, gue jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Gue mendapatkan kekuatan baru itu dengan kata-kata menanti-nantikan Tuhan. Apa yang gue nantikan di penjara? Pengumuman bebas, panggilan bebas atas nama J.M. Johnson Taloga. Wow. Karena gue tahu gue akan bebas, jadi gue punya harapan. Itu kekuatan buat gue.
Dan itu yang Yesaya 40 ayat 31 katakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sama seperti gue menantikan nama gue suatu saat akan dipanggil, begitu juga kita menantikan Tuhan bahwa nama lu akan dipanggil, Tuhan akan ada. Tuhan sudah ada tapi tunggu saatnya. Dan begitu gue bebas, gue ya tradisi anak napi ya, dia cium tanah, aku bersujud dan aku bilang Tuhan Yesus terima kasih. Dan Dedi Arifin pernah bilang sama aku, Pak Arifin, Timotius Arifin bilang bahwa Josh, this is your last chance. Kapak sudah tersedia di batang pohon. Kalau lo nggak berbuah, kau akan ditebang. Ini bukan kesempatan ketiga, keempat, ini udah the series of opportunity yang Tuhan kasih dan akhirnya aku ambil itu. Dan sekarang gue sudah nggak mau lagi melihat yang di belakang. Gue tahu masa lalu gue itu adalah yang membentuk gue hari ini, tapi masa depan gue akan lebih hebat daripada apa yang pernah gue lakuin dulu. Final word buat teman-teman, gimana yang belajar dari pengalaman hidup lu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah pilihan. Dan siapa engkau hari ini ya, itu hasil engkau yang kemarin. Kita nggak bisa ngubah masa lalu. Yang kita bisa ubah masa depan. Dengan apa? Dengan ambil keputusan yang benar. Yang bisa tolong kamu cuma Tuhan dan dirimu sendiri. Nah, selama 6 tahun 11 bulan itu, gue belajar bahwa kita bisa buat salah, kita bertanggungjawabin, dan kita akan muncul bersinar lebih daripada yang kemarin. Karena semakin dalam fondasi lo, berarti semakin tinggi Tuhan mau bangun. Jadi gue tahu Tuhan akan bangun fondasi yang lebih tinggi lagi dari Jupiter Fortissimo yang dulu menjadi Josh Peter Fortissimo yang sekarang. Mungkin kalau mereka mau connect sama sosial medianya boleh bro, share sekalian bro. Oke. Sosial media, TikToknya Josh Peter Fortissimo, Instagramnya masih lama, masih yang dulu Jupiter_Fortissimo. Dan gue sama teman-teman di dalam nih ada grup namanya Horizon. Salah satu kebanggaan gue juga ya, bukan mau bermegah, tapi kita punya satu grup komsel yang sampai hari ini Horizon itu apa? House of Rising Sun. Wow. Karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan pilihan yang sedang ditempah untuk menempuh hidup yang lebih baik lagi. Dan hari ini kami sudah bikin renungan, kami cetak buku namanya Daily Bread, dan ada 10 orang dari kami yang tiap hari itu berkomitmen untuk membagikan satu orang satu ayat. Dan hari ini sudah masuk di Instagram juga ada. Di Instagramku udah masuk ke hari 166. Namanya apa itu? Instagramku. Iya, ini bukan yang tadi yang sharingnya itu? Horizon. Oh, nama bukunya Daily Bread tapi nama komselnya Horizon House of Rising. Instagramnya apa? Jupiter_. Bukan yang Horizon itu tadi. Horizon belum ada di Instagramnya. Okay. Karena sebagian mereka masih di dalam. Yang udah bebas itu baru 4 orang. Selebihnya masih ada yang hukuman mati, ada yang hukuman seumur hidup. Jadi kami masih ada yang hukuman mati. Kasus apa bro kalau boleh tahu? Pembunuhan. Lagi naik banding. Ada yang kasus korupsi juga, itu 15 tahun. Gue aja 6 tahun 11 bulan mau gila bro, apalagi mereka. Jadi sampai hari ini aku berkomitmen tidak ngambil pelayanan keluar gereja dulu. Aku cuma tertanam di satu gereja, sama aku melayanin mereka di dalam untuk ngajar kingdom training. Jadi sebulan sekali aku ngajar ke sana. Keren gila. Luar biasa banget. Oke, gimana Fit? Thank you banget buat kesaksiannya. Sama-sama. Inspiring banget. Buat yang di rumah, denger ini baik-baik nasihat. Stop narkoba. Iya ya. Inspired masuk ke penjara ya, jangan. Kalau mau tanya boleh lah. Mentang-mentang udah ada reviewnya. Jadi, semoga kalian belajar sesuatu dari percakapan kita hari ini. Terima kasih banget bro, udah berani terbuka. Semangat terus. Saya percaya juga masa depan gilang-gilang menanti Anda, saudara. Amin. Oke, sampai ketemu di Bincang Menjurus Show berikutnya. Tuhan memberkati semua. God bless you all. God bless you. Shout
Indonesia.